Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik protein. Adapun subtopik yang nanti akan saya sampaikan, yang pertama adalah definisi, fungsi dari protein, kebutuhan sehari-hari dari protein, dan gangguan akibat metabolisme protein. Yang pertama adalah definisi, ya. Jadi protein di sini didefinisikan sebagai salah satu zat gizi makro, ya, di mana secara struktur kimia dia ini tersusun atas rantai karbon, hidrogen, oksigen, dan atom nitrogen, ya, yang nantinya akan menyusun sebuah asam amino, ya. Asam amino ini beberapa, ya, dari asam amino ini juga mengandung atom sulfur, ya. Jadi ini mungkin secara kimia ini yang membedakan antara protein dengan zat gizi makro lainnya, ya, seperti lemak dan juga karbohidrat, yang mana rata-rata kan tersusun atas rantai karbon, kemudian ada hidrogen dan juga oksigen, ya. Kalau protein ini lebih kompleks, ya. Bahkan ada beberapa yang dia itu memiliki unsur sulfur, ya. Pengertian lain juga disampaikan bahwa protein ini molekul yang besar dan kompleks, ya, yang tersusun atas asam amino dan merupakan komponen penting di dalam sel makhluk hidup, ya. Nah, karena tadi didefinisikan bahwa protein itu tersusun atas asam amino, maka di sini ada dua jenis asam amino. Yang pertama adalah asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial ini adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, namun tubuh ini tidak mampu untuk mensintesisnya sendiri. Sehingga asam amino ini perlu dikonsumsi dari makanan. Sebaliknya, asam amino non-esensial ini adalah asam amino yang bisa disintesis oleh tubuh, ya. Berikut ini adalah nama-nama asam amino esensial, dan ini adalah nama-nama asam amino non-esensial, ya. Karena nanti ini diperlukan dari makanan, ya. Jadi nanti ada beberapa pengkategorian makanan berdasarkan jumlah asam amino esensial, ya. Di sini ada 9 asam amino esensial, ya. Ada histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Yang mana jumlahnya ada 9 asam amino esensial. Fungsi asam amino atau fungsi dari protein, ya, ini bervariasi, dan beberapa fungsi dari protein ini tidak bisa digantikan oleh zat gizi makro seperti karbohidrat dan lemak, ya. Yang pertama adalah dia penyusun materi-materi di dalam tubuh, ya. Salah satunya adalah di sini dia sebagai penyusun tulang, dicontohkan di sini sebagai contoh, ya. Di mana di dalam proses penyusunan tulang ini dibutuhkan yang namanya protein kolagen, ya, beserta zat gizi mikro lainnya, ya, seperti kalsium, fosfor, magnesium, ya, mineral-mineral lainnya yang digunakan untuk menyusun tulang. Kemudian otot, nah otot kita ini juga ada proteinnya. Kemudian darah, nah di dalam darah ini ada hemoglobin, di mana di situ juga terdapat komponen protein, ya, untuk membentuk hemoglobin. Kemudian protein ini juga digunakan untuk memperbaiki sel yang mati dan rusak, ya. Ini yang fungsi yang harus dimiliki oleh protein, dan makanya protein di sini tidak boleh kekurangan untuk dikonsumsi, ya, karena tidak hanya sebagai sumber energi. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di mana zat gizi makro itu memang fungsi utamanya adalah
jika masuk ke dalam tubuh dia akan diubah menjadi energi, atau bisa dengan kata lain dia sebagai sumber energi. Tetapi selain sebagai sumber energi, zat gizi makro itu juga punya fungsi-fungsi spesifik lainnya. Nah, ini ya salah satunya fungsi spesifik dari zat gizi makro protein ya. Yang kedua adalah dia berfungsi sebagai enzim. Nah, di dalam tubuh kita ini punya banyak enzim ya, terutama adalah enzim-enzim di saluran pencernaan ya. Nah, enzim-enzim itu ada yang bersifat katabolik, ada yang bersifat anabolik. Kalau anabolik itu sifatnya adalah membentuk ya, kalau katabolik itu memecah ya. Atau ada yang sifatnya di sini tidak membentuk atau tidak memecah, tapi mengubah. Ya, mengubah bentuk lain. Misalnya asam amino diubah menjadi glukosa. Ya. Ini pada kondisi yang disebut dengan gluconeogenesis yang nanti akan saya jelaskan di slide saya berikutnya ya. Jadi asam amino ini bisa diubah menjadi bentuk glukosa, sehingga ini juga melibatkan fungsi protein yang dia berperan sebagai enzim ya. Kemudian enzim-enzim di saluran pencernaan juga ada yang berfungsi breakdown ya, memecah zat gizi yang kompleks menjadi zat gizi yang lebih sederhana ya, supaya dia bisa diserap oleh usus dan kemudian masuk ke dalam pembuluh darah ya, oleh darah kemudian diangkut ya, kemudian masuk ke dalam sel untuk dimetabolisme ya, menjadi energi ya. Kemudian ada juga yang yang membentuk ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada yang sifatnya katabolik, itu breakdown atau memecah. Kemudian kalau anabolik itu bersifat membentuk ya. Kemudian dia juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh ya. Ini ada beberapa kondisi akibat gangguan cairan di dalam tubuh yang ada kaitannya dengan protein, yaitu kondisi edema. Edema ini bahasa Indonesianya adalah bengkak ya. Biasanya kalau tubuhnya misalnya kakinya bengkak, itu biasanya ada kandungan airnya ya. Nah, bengkak ini ternyata ada kaitannya dengan protein ya. Di sini beberapa keadaan yang menyebabkan bengkak antara lain kehilangan protein dalam jumlah yang berlebihan ya. Ini bisa disebabkan karena ada inflamasi, ada kondisi kritis ya. Kemudian asupan protein yang tidak adekuat ya, sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan protein ya. Ini biasanya terjadi pada balita gizi buruk ya. Balita gizi buruk itu tidak hanya kekurangan energi saja. Kalau tubuhnya awalnya mungkin kekurangan energi, nanti lama-lama bisa menyebabkan kekurangan protein karena protein akan dipecah menjadi glukosa ya, sebagai sumber energi. Nah, dalam kondisi seperti itu dan terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka tubuh juga akan kekurangan cadangan protein ya. Itu salah satu tanda yang bisa dilihat badannya itu bengkak ya. Nah, bengkak ini tadi disebutkan karena adanya inadequate intake protein ya, dalam jangka waktu yang lama ya, yang pasti yang lama dulu ya. Tidak langsung misalnya hari ini saya nggak makan protein langsung badannya bengkak ya, enggak ya. Ini terjadi kronis ya dalam jangka waktu yang lama. Jadi kekurangan makan ya, energi dari karbohidrat, dari lemak itu kurang asupannya ya. Kemudian dari protein juga kurang, kelaparan dalam jangka waktu yang lama ya, sehingga tubuhnya ini semua cadangan zat gizinya ya, cadangan zat gizi berupa glikogen, glukosa sudah terpakai, cadangan energi yang berupa lemak sudah dipakai, baru terakhir berupa protein yang terpakai. Kalau protein sudah terpakai dan habis dalam tubuhnya, maka akan terjadi bengkak ya, atau udema salah satunya. Kemudian sintesis protein yang tidak mencukupi ya, tidak mencukupi tubuh ya, kebutuhan tubuh oleh liver ya, bisa disebabkan karena kondisi liver disease atau penyakit liver, ini juga bisa menyebabkan bengkak. Nah, biasanya pada kondisi liver ini bengkaknya di sekitar perut atau namanya asites ya. Kemudian protein juga berfungsi sebagai hormon. Nah, ini ada beberapa hormon ya.
ada oksitosin dan prolaktin. Ini adalah hormon yang terlibat dalam proses menyusui, ya, laktasi. Kemudian insulin dan glukagon ini adalah hormon yang bertugas untuk meregulasi glukosa darah, di mana insulin ini ya membantu glukosa di dalam darah masuk ke dalam sel, yang kemudian ketika sudah masuk di dalam sel, glukosa ini akan dimetabolisme, ya, diubah menjadi energi, ya. Sebaliknya glukagon, ya, glukagon ini malah meningkatkan glukosa darah, ya. Dia membantu pemecahan simpanan glukosa di dalam tubuh, biasanya dalam keadaan lapar atau puasa. Nah, ini glukagon yang banyak, ya. Cadangan glukosa di dalam tubuh ini akan dipecah, ya, dengan bantuan glukagon tadi, kemudian akan dipecah, ya, kemudian akan digunakan sebagai sumber energi, ya. Jadi fungsinya glukagon itu berkebalikan dengan insulin, ya. Kemudian tirosin, ya. Kemudian ada kalsitonin dan paratiroid hormon, ya. Dan ada angiotensin, renin, ya. Ini juga ada hormon-hormon di dalam tubuh dan fungsinya, ya. Kalau tirosin ini terkait dengan metabolic rate di dalam tubuh. Kemudian kalau kalsitonin, paratiroid ini untuk regulasi kalsium di dalam darah. Kemudian angiotensin, renin, dan antidiuretik hormon ini dia berfungsi menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Sebagai transporter, ya, saya contohkan tadi protein digunakan untuk membentuk hemoglobin, ya. Dia merupakan komponen dari sel darah merah, ya. Nanti dia sebagai transporter mengangkut oksigen, ya, mengangkut zat-zat gizi, ya toh, masuk ke dalam sel, ya, untuk digunakan sebagai sumber energi salah satunya, ya. Zat gizinya maksudnya digunakan untuk sumber energi. Nah, hemoglobinnya tadi dia berfungsi sebagai transporter, ya. Sebagai antibodi, ya. Tentara tubuh, ya, ketika tubuh ini terpapar antigen ini mungkin bisa didefinisikan sebagai zat atau senyawa, ya, yang dianggap tubuh itu sebagai benda asing, ya. Antigen ini bervariasi, bisa virus, bisa kuman, ya. Yang intinya tubuh itu menganggapnya sebagai benda asing, ya. Contohnya di sini mungkin bisa virus atau kuman, ya. Jika dia itu menyerang tubuh kita, maka di sini tentara tubuh kita salah satunya adalah antibodi ini yang bekerja supaya tubuh kita tetap sehat, ya, sehingga tidak terjadi sakit, ya. Nah, asupan protein ini harus adekuat, harus cukup sesuai dengan kebutuhan karena dia memiliki fungsi untuk dibentuk sebagai antibodi atau tentara tubuh, ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu tetap sehat dan istilahnya tidak mudah sakit jika terpapar dengan antigen, terutama di sini adalah virus atau mikroba, ya, bisa virus atau mikroba atau mikroorganisme, ya, intinya virus dan bakteri seperti itu, ya. Sehingga dengan asupan yang cukup bagus, ya, sesuai dengan kebutuhan, harapannya tubuh kita itu resisten atau kebal terhadap penyakit infeksi yang disebabkan baik oleh virus maupun oleh bakteri. Nah, ini sebagai sumber energi dan glukosa. Kemarin ditanyakan, ya, pada saat diskusi, apakah karbohidrat itu fungsinya bisa digantikan oleh protein seperti itu, ya. Nah, ini penjelasan yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi memang karbohidrat kalau dia kita konsumsi masuk ke dalam tubuh, dia akan diubah menjadi glukosa. Nah, ada beberapa organ tubuh kita seperti otak, ya, sel darah merah, itu dia hanya membutuhkan glukosa sebagai sumber energi, ya. Sehingga dia satu-satunya bahan bakar untuk sumber energinya ya hanya glukosa saja, ya. Nah, kapan protein ini diubah menjadi glukosa atau menggantikan fungsi glukosa, ya? Nah, pada saat tubuh dalam kondisi starvasi, ya. Dalam kondisi starvasi atau dalam kondisi
asupan karbohidratnya tidak adekuat ya dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini baru tubuh ini akan memecah protein yang ada di jaringan, kemudian diubah menjadi glukosa. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menyediakan energi bagi komponen-komponen tubuh yang hanya yang hanya membutuhkan glukosa sebagai sumber energi atau mengubah glukosa sebagai sumber energi ya. Ini ya memang fungsinya adalah protein sebagai sumber energi. Iya, dia sebagai sumber energi. Kemudian protein bisa diubah menjadi glukosa. Iya, betul. Tapi pada saat tubuh dalam keadaan starvasi atau asupan karbohidratnya tidak adekuat ya dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga protein di dalam jaringan itu akan dipecah dan diubah menjadi glukosa. Nah, proses ini disebut dengan gluconeogenesis. Nah, baru glukosa yang hasil pemecahan protein ini akan digunakan oleh otak, sel darah merah sebagai sumber energi. Karena otak dan sel darah merah itu hanya bisa atau hanya membutuhkan glukosa ya, atau hanya menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Nah, ini adalah kebutuhan sehari-hari ya. Berapa persen kebutuhan protein? Yaitu untuk orang sehat 10-35% dari total energi. Kebutuhan protein ini akan tinggi pada anak-anak ya, pada remaja, pada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ini ya. Mungkin selama ini adik-adik kan tanya ya biasanya, kapan saya mengambil 10%, kapan saya memilih 30%, 20%. Nah, kalau respondennya itu remaja, anak-anak, ibu hamil atau ibu menyusui, boleh diberikan pada batas paling tinggi ya, karena kebutuhan akan proteinnya itu meningkat ya. Bahkan untuk pregnancy dan menyusui itu ada tambahannya, selain 10-35% ini ada tambahan lagi ya, sekian gram setiap trimesternya untuk ibu hamil ya. Begitu juga untuk ibu menyusui pada 6 bulan pertama, 6 bulan berikutnya, seperti itu ya. Atau bisa menggunakan rumus 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan ya. Nah, untuk latihan kali ini adik-adik bisa mencoba terlebih dahulu menggunakan rumus yang dalam bentuk prosentase ya. Untuk yang 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan bisa dipakai untuk latihan belajar mandiri, sedangkan untuk yang prosentase ini nanti harus dipresentasikan pada saat praktikum ya. Di sini saya contohkan kebutuhan Ani dalam sehari adalah 2000 kilokalori. Berapa kebutuhan protein Ani? Di sini saya contohkan, saya ambil 25% dari TEE. TEE-nya adalah 2000 kilokalori ya. 25%-nya berapa? 500 kalori ya. Ini satuannya harus kita ubah ke dalam gram dengan cara 500 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena 1 gram protein itu akan menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori ya. Jadi kebutuhan protein Ani dalam satu hari adalah 125 gram. Berikutnya adalah protein di dalam makanan. Nah, tadi ya seperti saya sampaikan, ingat bahwa ada namanya asam amino esensial yang jumlahnya 9. Asam amino esensial adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, namun tubuh tidak mampu untuk mensintesisnya. Ini ada beberapa istilah ya. Seperti yang pertama, limiting amino acid. Nah, ini artinya adalah bahwa jumlah asam aminonya ini tidak lengkap ya, artinya terbatas ya, hanya beberapa asam amino esensial yang terdapat di dalam bahan makanan tadi ya. Kemudian incomplete protein. Nah, incomplete protein ini adalah makanan yang tidak mengandung semua jenis asam amino ya. Not contain all of the essential amino acid ya, dalam jumlah yang bisa digunakan untuk support pertumbuhan maupun untuk menjaga kesehatan. Artinya bahwa makanan tadi itu bisa dibilang
tidak mengandung 9 asam amino esensial. Nah, kalau komplit protein itu adalah makanan yang dia mengandung 9 asam amino esensial. Nah, nanti sebagai tugas untuk belajar mandiri, adik-adik coba mencari bahan makanan dan kandungan asam aminonya. Misalnya nasi itu asam amino yang ada di dalam nasi itu jenisnya apa ya? Apakah dia mengandung leusin, apakah dia mengandung triptofan, seperti itu ya. Itu nanti mungkin sambil belajar mandiri bisa dicari ya. Kemudian ada istilahnya complementary protein. Ini artinya adalah ada beberapa bahan makanan ya, bisa 2 atau lebih bahan makanan yang mana jika bahan makanan itu dijadikan satu ya, maka di sini jumlah asam amino esensialnya itu saling melengkapi. Ya, misalnya nanti ada contohnya nasi dengan beras ketan, misalnya dengan kacang merah itu ya, yang biasanya dipakai kalau orang Jawa itu biasanya dipakai untuk membuat lepet ya. Itu dia asam aminonya saling melengkapi. Nah, ini disebut dengan complementary protein, yaitu 2 atau lebih bahan makanan ya, yang mana jika digabungkan menjadi satu, maka di sini dia mengandung 9 asam amino esensial ya, jadi saling melengkapi. Karena tidak ada satu bahan makanan itu yang sudah lengkap begitu ya kandungan zat gizinya. Makanya nanti sambil belajar mandiri, siapa tahu adik-adik juga menemukan komplit protein, yaitu makanan yang mengandung 9 asam amino esensial. Siapa tahu bisa menemukan itu ya. Kalau tidak menemukan, mungkin bisa menemukan complementary protein. Oh, kalau makan nasi itu cocoknya digabung dengan makanan apa lagi ya, supaya kandungan asam aminonya ini 9 asam amino esensial ini bisa terpenuhi ya. Nah, di sini dituliskan bahwa it is not necessary to eat complementary protein at the same meal ya. Jadi sebaiknya memang ya kita makanya di pedoman gizi seimbang atau tumpeng gizi seimbang itu kan salah satunya ada anjuran untuk mengkonsumsi bahan makanan yang beragam ya. Harapannya adalah supaya kandungan zat gizinya tadi saling melengkapi ya. Kalau asam amino ya harapannya saling melengkapi dan lengkap sampai 9 jenis asam amino esensial. Nah, ini contoh complementary protein ya. Di sini contohnya adalah nah ini ya, rice dengan lentis, rice bean dengan rice, red bean dengan rice. Nah, yang tadi saya contohkan orang Jawa itu bikin lepet ya. Beras ketan dengan kacang merah itu ternyata asam aminonya saling melengkapi ya, asam amino esensialnya ya. Kemudian peanut butter dengan bread ini juga saling melengkapi jenis asam amino esensialnya ya. Tofu, brokoli, dan almond. Nah, ini adalah kombinasi ya bahan makanan yang saling melengkapi untuk asam amino esensialnya ya. Jadi nanti adik-adik pada saat belajar mandiri sambil dicari kira-kira complementary food combination untuk di Indonesia itu apa ya? Nah, itu ya. Kalau ini kan contohnya bisa rice sama red bean ya, peanut butter sama roti ya, tofu, brokoli, dan almond ini saling melengkapi ya. Yang lainnya mungkin ini ya bisa didapatkan dari sesame seed ini mungkin dari luar ya. Mungkin adik-adik bisa mencari bahan makanan yang di Indonesia yang mana jika digabung ya 2 atau lebih bahan makanan tersebut asam amino esensialnya itu lengkap sampai 9 macam asam amino. Yang terakhir adalah gangguan metabolisme pada protein. Di sini ada 2. Yang pertama pada keadaan defisiensi atau kekurangan protein, dan yang kedua pada keadaan kelebihan protein ya. Kalau kekurangan protein ini salah satu gangguannya ya bisa mengganggu proses pertumbuhan ya. Kemudian daya tahan tubuhnya menurun ya. Kemudian bisa mengganggu fungsi saluran fungsi ginjal ya, fungsi otak juga ya.
Kemudian kalau kelebihan protein apa yang terjadi? Ternyata di sini ada beberapa dalam satu referensi yang saya dapatkan ya. Di sini ada di Understanding Nutrition sama di The Science of Nutrition. Kelebihan protein ini ada kaitannya dengan meningkatnya kadar kolesterol. Mengapa demikian? Karena bahan makanan sumber protein ya, terutama di sini ditemukan pada bahan makanan sumber protein hewani, itu yang menyebabkan tingginya kolesterol ya. Ini juga dibarengi dengan tinggi SAFA atau saturated fatty acid, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa dalam bahan makanan itu pasti mengandung zat gizinya itu beragam, tidak mungkin hanya bahan makanan memang murni protein saja, tidak ada. Contohnya lauk hewani, protein hewani itu selain dia tinggi protein, dia juga ada kandungan saturated fatty acid. Seperti materi lemak kemarin ya, saya sampaikan bahwa SAFA itu ya hampir 60% itu ada di dalam protein hewani ya. Nah, ini yang ternyata menyebabkan peningkatan kadar kolesterol di dalam darah ya, dan bisa memicu terjadinya beberapa penyakit degeneratif. Kemudian tingginya asupan protein juga berkontribusi terhadap penurunan massa tulang ya. Meskipun beberapa protein, tadi jenis protein kolagen itu dia berfungsi membantu pembentukan tulang, tetapi di sini juga ada jika kelebihan asupan protein atau di sini tinggi protein dalam artian tuh asupannya berlebih ya, itu bisa menghambat absorpsi, bukan menghambat ya, meningkatkan ekskresi kalsium ya. Maaf ini salah tulis kalsium ya. Meningkatkan ekskresi kalsium ya. Kalsiumnya itu diekskresi itu artinya dibuang ya. Dibuang keluar tubuh ya, sehingga di sini berkontribusi terhadap penurunan kepadatan tulang. Kemudian menyebabkan kanker ya, terutama untuk jenis protein yang berasal dari daging merah ya, atau daging olahan ya, yang diproses pabrikan tadi ditambah dengan bahan pengawet ya, seperti itu. Kemudian juga di sini meningkatkan keparahan ya, mungkin kalau boleh saya bilang keparahan dari penyakit ginjal. Nah, biasanya orang yang punya penyakit ginjal itu kan diberikan diet rendah protein. Harapannya dengan diet rendah protein itu tidak memperberat kerja ginjal. Nah, kalau dia sudah kena penyakit ginjal tetapi kebutuhan proteinnya itu tetap tinggi, atau konsumsi proteinnya itu tetap tinggi atau melebihi kebutuhan, maka ini akan memperparah kondisi penyakit ginjalnya. Kecuali kalau pasien tadi itu punya penyakit ginjal dan menjalani cuci darah, atau istilahnya adalah hemodialisa ya, atau hemodialisis, itu boleh mengkonsumsi protein dalam jumlah yang tinggi ya, karena pada saat cuci darah ada protein yang hilang ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar di Google Classroom ya, karena video ini nanti akan saya unggah juga di dalam Google Classroom, dan bisa didiskusikan pada saat praktikum perhitungan kebutuhan protein. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.